Kehidupan sempurna di Tangerang. Ashley Miller berusia 25 tahun. Rambutnya pirang panjang lurus, matanya biru terang, kulitnya putih seperti orang Eropa pada umumnya. Tingginya 170 cm, badannya langsing karena rutin gym dan diet ketat. Dia tinggal di sebuah penthouse di lantai paling atas salah satu tower mewah di Alam Sutera, Tangerang Selatan. Apartemen itu luasnya hampir 200 meter persegi, jendela kacanya besar menghadap kota Jakarta yang penuh lampu. Dari balkonnya bisa lihat langsung tol Jakarta Serpong yang selalu macet. Ashley punya bisnis online baju import. Dia jual dress, bikini, dan sepatu branded dari Australia dan Eropa. Tokonya di Instagram punya 700.000 followers. Setiap hari dia posting foto pakai baju yang dijualnya, duduk di sofa putih atau berenang di kolam pribadi rooftop. Dalam sebulan dia bisa dapat untung bersih 100 juta rupiah lebih, belum termasuk endorse. Uang bukan masalah buat Ashley. Dia sudah biasa beli tas Hermes, sepatu Louboutin, dan jam tangan Rolex tanpa harus lihat harga dua kali. Hidup Ashley penuh pesta. Hampir setiap akhir pekan dia pergi ke klub di Jakarta Selatan atau Pantai Indah Kapuk. Dia suka minum vodka soda, dansa sampai pagi, dan pulang naik taksi online kalau sudah mabuk. Pacarnya berganti-ganti, kebanyakan bule yang kerja di Jakarta. Ada yang banker dari Inggris, ada yang pilot dari Kanada. Hubungan mereka tidak pernah serius. Kalau bosan, tinggal putus lewat chat WhatsApp. Ashley pernah bilang ke teman-temannya, agama itu cuma buat orang lemah yang takut mati. Dia tidak percaya Tuhan. Baginya hidup cuma sekali, jadi harus dinikmati sepuasnya. Suatu hari di akhir November, Ashley merasa bosan sekali. Dia sudah seminggu tidak keluar malam karena lagi flu ringan. Dia buka grup chat sama dua sahabatnya yang juga bule, Chloe dari Amerika dan Madison dari Selandia Baru. Mereka sama-sama tinggal di Jakarta dan sama-sama suka pesta. Ashley ketik cepat, gue bosen banget nih. Pengen kabur bentar dari kota. Ke Bandung yuk, dingin, bisa makan banyak, foto-foto, terus cari klub baru. Chloe langsung setuju. Madison juga oke. Mereka janjian berangkat malam itu juga supaya tidak kena macet. Ashley pesan mobil sewaan Avanza warna silver lewat aplikasi. Sopirnya tidak ikut, mereka mau nyetir sendiri. Ashley yang biasa nyetir mobil sport di Australia merasa Avanza terlalu kecil, tapi dia tetap senang. Pukul 9 malam mereka bertiga sudah siap. Ashley pakai jaket jeans pendek, kaos crop top putih, celana pendek hitam, dan sepatu sneakers putih. Chloe dan Madison juga gaya sama. Mereka bawa dua koper kecil isinya baju ganti dan makeup. Ashley bawa HP plus powerbank besar karena rencananya mau live Instagram sepanjang perjalanan. Mereka keluar dari Alam Sutera pukul 10 malam. Jalan tol Jakarta Cikampek sepi. Ashley duduk di kursi sopir, Chloe di sebelahnya, Madison di belakang sambil buka Spotify. Musik elektronik keras menggelegar. Ashley ngebut 140 km per jam. Dia sambil pegang HP, buka Instagram Live. Ribuan orang langsung masuk nonton. Ashley senyum lebar ke kamera, "Halo guys. Kita lagi outward ke Bandung nih, bakal seru banget. Doain ya biar selamat sampai." Dia ketawa sambil ngegas lebih dalam. Sampai di tol Cipularang, hujan mulai turun deras sekali. Air deras mengguyur kaca mobil. Lampu jalan kuning jadi buram. Jalan tol mulai licin. Ashley tetap ngebut. Dia merasa hebat bisa nyetir cepat di tengah hujan. Chloe bilang pelan supaya pelanin, tapi Ashley cuma ketawa. Dia malah tambah kecepatan sambil live. Penonton di Instagram makin banyak, komentar pada bilang hati-hati Ash, jangan ngebut, tapi Ashley cuek. Dia malah bilang, tenang guys, gue jago kok. Tiba-tiba di kilometer 92, ban depan kiri mobil menyentuh genangan air besar. Mobil langsung hidroplaning. Ashley panik, langsung rem mendadak. Mobil oleng keras ke kiri, nabrak pembatas beton. Kecepatan masih 120 km per jam. Mobil terpental, lalu nabrak lagi pembatas kanan. Bodi mobil ringsek. Kaca depan pecah semua. Airbag mengembang keras. Avanza terbalik 3 kali sebelum akhirnya berhenti di tengah tol dengan posisi terbalik. Asap putih keluar dari kap mesin. Chloe dan Madison jerit keras. Mereka terluka, kepala berdarah, tapi masih sadar. Chloe berhasil buka pintu, keluar merangkak. Madison juga bisa keluar sendiri. Mereka berdiri di pinggir tol, gemetaran, nangis. Sedangkan Ashley tidak bergerak sama sekali. Kepalanya terbentur keras ke setir dan kaca samping. Darah mengalir deras dari dahi dan telinga kirinya. Napasnya tersengal-sengal. Matanya tertutup rapat.
Beberapa mobil berhenti. Orang-orang turun bantu. Ada yang telepon ambulans, ada yang telepon polisi. Chloe dan Madison dibawa ke pinggir, dikasih jaket sama pengendara lain. Mereka terus nangis lihat mobil yang sudah hancur total. Dalam hitungan menit, ambulans datang. Para medis langsung cek kondisi. Chloe dan Madison hanya luka ringan, jahitan beberapa jahitan saja. Tapi saat mereka buka pintu sisi Ashley, para medis langsung panik. Ashley tidak sadar sama sekali. Tekanan darahnya turun drastis. Mereka langsung pasang infus, kasih oksigen, dan bawa ke ambulans dengan cepat. Ambulans ngebut ke rumah sakit Santosa Bandung yang terdekat. Chloe dan Madison ikut di ambulans yang sama. Mereka pegang tangan Ashley yang dingin. Di dalam ambulans, monitor jantung Ashley masih berbunyi, tapi lemah. Dokter darurat yang ikut di ambulans bilang peluangnya kecil sekali. Otaknya bengkak parah karena benturan keras. Mereka sampai di IGD RS Santosa pukul 11:30 malam. Ashley langsung dibawa ke ruang resusitasi. Chloe dan Madison ditangani di ruang lain. Dokter spesialis bedah saraf datang cepat. Setelah CT scan, hasilnya buruk. Ada pendarahan hebat di otak bagian frontal dan temporal. Tekanan di dalam kepala Ashley sangat tinggi. Dokter langsung operasi darurat untuk kurangi tekanan. Operasi berlangsung hampir 4 jam. Setelah itu Ashley dipindah ke ICU. Dia pakai ventilator, banyak selang di tubuhnya. Matanya tetap tertutup. Monitor menunjukkan tanda vital sangat lemah. Chloe dan Madison sudah dijahit lukanya. Mereka duduk di depan ICU, nangis terus. Mereka telepon kedutaan Australia, telepon orang tua Ashley di Sydney. Pagi harinya, orang tua Ashley sudah pesan tiket pesawat tercepat ke Indonesia. Chloe dan Madison merasa takut sekali. Mereka tidak berani lihat Ashley yang penuh selang dan kabel. Mereka akhirnya memutuskan pulang ke Jakarta dulu naik travel, meninggalkan Ashley sendirian di ICU Rumah Sakit Bandung. Di dalam ruangan ICU yang dingin dan bau obat, Ashley Miller tetap terbaring tanpa gerak. Napasnya hanya mengandalkan mesin. Tidak ada satupun teman atau keluarga di sisinya malam itu. Hanya suara bip monitor dan deru mesin ventilator yang terdengar pelan di ruangan sunyi. Cecep, guru ngaji kampung. Cecep baru berusia 32 tahun, tapi wajahnya sudah terlihat lebih tua karena sering terjemur matahari. Kulitnya sawo matang, badannya kurus tapi kuat karena tiap hari naik turun motor butut dari rumah ke masjid. Rambutnya pendek cepak, jenggotnya tipis rapi. Dia tinggal di kontrakan 2 petak di daerah Cigadung, Bandung, tidak jauh dari Dago. Kontrakan itu kecil, lantai keramik dingin, dinding catnya sudah mengelupas. Dia tinggal bertiga sama ibunya yang sudah sepuh dan adik perempuannya yang masih kuliah semester akhir. Cecep kerja sebagai guru ngaji di masjid kecil dekat rumah. Namanya Masjid Al-Hidayah, bangunannya sederhana, atap seng, lantai ubin biasa. Setiap hari Senin sampai Sabtu, mulai jam 4 sore sampai maghrib, dia ngajar anak-anak yatim dan warga kampung baca Quran. Anak-anak itu ada yang gratis, ada yang bayar 5.000 per pertemuan. Cecep tidak pernah minta lebih. Uangnya cukup buat beli beras, bayar listrik, dan bantu adiknya bayar kuliah. Dia sudah hafal 30 juz sejak umur 20 tahun. Suaranya merdu kalau baca Quran, tapi dia tidak pernah sombong. Cecep belum menikah. Banyak yang menjodohkan, tapi dia selalu bilang belum waktunya. Dia lebih suka habiskan waktu di masjid. Kalau malam, dia suka jalan kaki atau naik motor keliling kota, cari angin. Kadang dia mampir ke warung makan, beli nasi kucing seporsi, duduk sendirian sambil buka HP baca berita atau murojaah hafalan. Malam kecelakaan Ashley itu, Cecep baru selesai ngajar. Jam 9 malam dia naik motor Supra tua pulang ke kontrakan. Jalan yang dia lewati melewati tol Cipularang bagian atas, ada jembatan penyeberangan yang biasa dipakai warga lokal buat lihat pemandangan tol. Malam itu hujan deras sekali. Cecep pakai jas hujan plastik warna hijau. Dia lihat dari jauh ada lampu-lampu mobil polisi dan ambulans berkedip-kedip di tengah tol. Banyak mobil berhenti di pinggir. Cecep turun dari motor, parkir di bahu jalan. Dia mendekat karena penasaran. Dari atas jembatan penyeberangan dia lihat mobil Avanza Silver terbalik di tengah tol. Bodi mobil hancur, kaca pecah semua, asap masih mengepul. Ada 2 cewek bule berdiri di pinggir tol, nangis sambil pelukan. Orang-orang sekitar pada takut mendekat karena takut mobil meledak.
Polisi baru datang, masih pasang garis polisi. Cecep turun dari jembatan, lari kecil ke lokasi kecelakaan. Dia lihat ada satu orang masih terjebak di dalam mobil, posisi sopir. Orang itu tidak bergerak. Cecep langsung lompat melewati pembatas tol, mendekati mobil yang terbalik. Polisi sempat teriak suruh mundur, tapi Cecep tetap maju. Dia buka pintu sisi sopir yang sudah penyok. Ashley tergantung terbalik, sabuk pengaman masih nyantol, kepalanya penuh darah. Napasnya sangat lemah. Cecep pegang tangan Ashley yang dingin. Tanpa pikir panjang dia baca ayat kursi pelan-pelan di telinga Ashley. Dia juga baca doa selamat yang biasa dia baca tiap keluar rumah. Polisi dan damkar datang bantu potong sabuk pengaman. Mereka angkat tubuh Ashley perlahan. Cecep ikut bantu angkat kepala Ashley supaya tidak tambah cedera. Ashley tetap tidak sadar. Wajahnya pucat sekali, bibirnya biru. Para medis datang, langsung kasih oksigen dan selimuti badan Ashley pakai thermal blanket. Mereka bilang harus cepat ke rumah sakit karena kepala berdarah banyak. Cecep ikut naik ke ambulans tanpa diminta. Dia duduk di sudut, pegang tangan Ashley terus sambil baca surah Yasin pelan. Chloe dan Madison juga naik ambulans yang sama, tapi mereka cuma diam dan nangis. Sampai di RS Santosa, Ashley langsung dibawa ke ruang operasi. Cecep duduk di bangku tunggu depan ruang operasi. Dia tidak kenal Ashley sama sekali, tapi entah kenapa hatinya tidak tenang. Dia merasa ada yang memanggil dia untuk tetap di situ. Operasi berlangsung lama. Chloe dan Madison sudah dijahit lukanya, lalu mereka pergi naik taksi ke Jakarta malam itu juga. Mereka bilang mau urus dokumen di kedutaan. Mereka tinggalkan nomor HP ke perawat, tapi tidak ada yang jaga Ashley lagi. Jam 3 pagi, dokter keluar. Wajahnya serius. Dia bilang pendarahan sudah dikendalikan, tapi otak Ashley bengkak parah. Dia masuk koma. Peluang sadar kurang dari 10%. Keluarga belum ada yang datang. Cecep cuma mengangguk. Dia tanya boleh masuk ke ICU sebentar. Perawat kasih izin 5 menit. Di dalam ICU, Ashley terbaring dengan banyak selang. Kepalanya dibalut tebal. Mesin ventilator berbunyi ritmis. Cecep duduk di kursi kecil sebelah ranjang. Dia buka mushaf kecil dari saku jaketnya, baca surah Ar-Rahman pelan sekali. Suaranya terdengar tenang di tengah ruangan dingin. Setelah 5 menit, perawat suruh keluar. Cecep pulang ke kontrakan jam 4 subuh, tapi pikirannya tidak bisa tidur. Besok paginya, Cecep tetap ngajar seperti biasa. Tapi begitu maghrib selesai, dia langsung ke RS Santosa lagi. Dia bawa termos kecil berisi air zam-zam dari tabungannya. Dia masuk ICU lagi, baca Quran 1 jam. Hari kedua, hari ketiga, dia lakukan hal yang sama. Kadang dia duduk sampai jam 9 malam. Perawat sudah hafal wajahnya. Mereka kasih kursi lebih nyaman. Hari kelima, dokter bilang biaya rumah sakit sudah menumpuk. Ashley belum punya asuransi di Indonesia, dan kedutaan bilang keluarga baru bisa datang 2 minggu lagi karena urusan visa. Chloe dan Madison tidak pernah muncul lagi. Cecep buka dompetnya, keluarin uang tabungan ngaji yang dia kumpulkan setahun. Ada 15 juta rupiah. Dia serahkan ke kasir untuk bayar tagihan yang sudah jatuh tempo. Dia tidak bilang apa-apa, cuma bilang, biar orang ini tetap dirawat. Hari demi hari berlalu. Cecep tetap datang tiap sore. Dia sudah hafal jadwal perawat, hafal bunyi mesin ventilator. Kadang dia bawa nasi bungkus dari warung dekat masjid, makan di bangku tunggu sambil terus baca Quran. Ibunya di rumah mulai khawatir, tanya kenapa anaknya pulang malam terus. Cecep cuma jawab, ada yang harus dijaga, Bu. 1 bulan berlalu. Ashley masih koma. Kondisinya stabil tapi tidak ada tanda-tanda akan sadar. Dokter mulai sarankan untuk cabut ventilator karena tidak ada harapan. Cecep menangis diam-diam di masjid setelah dengar saran itu. Malam itu dia sujud lama sekali, minta kepada Allah agar Ashley diberi kesempatan lagi. Dia janji dalam hati, kalau Ashley sadar, dia akan ajarin jalan yang benar. Tanggal tepat hari ke-47 sejak kecelakaan, Cecep seperti biasa datang jam 5 sore. Dia duduk di samping ranjang Ashley, buka mushaf, baca surah Al-Insyirah berulang-ulang.
Tiba-tiba jari tangan kanan Ashley bergerak pelan. Cecep kaget, hampir jatuh dari kursi. Dia panggil perawat. Monitor menunjukkan detak jantung naik sedikit. Perlahan, kelopak mata Ashley bergetar. Lalu terbuka tipis. Mata biru itu menatap langit-langit ruangan dengan bingung. Air mata mengalir dari sudut matanya tanpa suara. Cecep pegang tangan Ashley erat-erat, tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya setelah hampir 2 bulan, Ashley Miller sadar dari koma panjangnya. Hari ke-47, Ashley sadar. Hari itu tanggal 12 Januari, tepat 47 hari sejak kecelakaan. Ruangan ICU masih sama, dingin, bau antiseptik, lampu neon putih yang menyilaukan. Ashley terbaring di ranjang dengan puluhan selang dan kabel menempel di tubuhnya. Kepalanya masih dibalut perban tebal, wajahnya kurus sekali, pipinya cekung, bibirnya kering dan pecah-pecah. Berat badannya turun hampir 10 kg karena hanya diberi makan lewat selang hidung. Cecep masuk jam 5 sore seperti biasa. Dia pakai kemeja koko putih lengan panjang yang sudah agak kusut karena dipakai 2 hari berturut-turut. Kantong mata Cecep hitam, tapi matanya tetap tajam. Dia duduk di kursi plastik kecil sebelah ranjang, buka mushaf saku, mulai baca surah Al-Insyirah pelan sekali. Suaranya terdengar lembut di antara bunyi mesin ventilator yang terus mendengung. Tiba-tiba jari tengah tangan kanan Ashley bergerak kecil. Hanya 1 senti, tapi cukup membuat Cecep langsung diam. Dia menatap tangan itu lekat-lekat. Jari itu bergerak lagi, kali ini lebih jelas. Cecep langsung tekan tombol panggil perawat di dinding. 2 perawat dan 1 dokter jaga berlari masuk. Mereka cek monitor. Detak jantung naik dari 58 jadi 72 per menit. Tekanan darah juga naik sedikit. Kelopak mata Ashley mulai bergetar. Perlahan, mata biru itu terbuka tipis. Cahaya lampu membuat Ashley langsung menyipit. Air mata mengalir deras dari sudut mata kirinya tanpa bisa dikontrol. Dia tidak bisa menggerakkan kepala, hanya mata yang bisa berputar pelan. Pandangannya kosong dulu, lalu mulai fokus ke wajah Cecep yang ada di sampingnya. Ashley mencoba bicara, tapi tenggorokannya kering dan ada selang endotrakeal di mulutnya, jadi hanya keluar suara serak kecil. Dokter langsung periksa pupil dengan senter kecil. Reaksi cahaya masih ada. Dokter tersenyum lebar, bilang ini keajaiban medis. Mereka langsung kurangi dosis obat penenang dan mulai rencanakan cabut ventilator dalam beberapa hari kalau stabil. Perawat pasang papan tulis kecil dan spidol di samping ranjang supaya Ashley bisa komunikasi. Malam itu Ashley masih sangat lemah. Dia cuma bisa gerakin mata dan jari tangan kanan sedikit. Setiap kali sadar sebentar, dia langsung nangis. Ingatan kecelakaan muncul tiba-tiba, suara benturan keras, badan terlempar, kaca pecah, lalu gelap total. Dia takut sekali. Dia sadar dia hampir mati. Tubuhnya terasa asing, seperti bukan miliknya lagi. Cecep tetap duduk di samping sampai jam kunjungan selesai. Sebelum pergi, dia pegang tangan Ashley pelan, lalu letakkan tangan itu di atas dada Ashley supaya tenang. Ashley memandang Cecep lama sekali. Matanya penuh tanya. Dia belum tahu siapa laki-laki berjenggot tipis ini yang tiap hari ada di sisinya. Besok paginya, ventilator sudah dicabut. Ashley bisa napas sendiri meskipun masih pakai masker oksigen. Suaranya baru keluar sedikit, serak dan pelan. Perawat bawa HP Ashley yang sudah diperbaiki polisi dari lokasi kecelakaan. Layarnya retak, tapi masih bisa nyala. Ashley minta tolong ketik pesan di aplikasi catatan. Pesan pertama yang dia tulis dengan susah payah hanya 4 kata, "Siapa kamu orangnya?" Perawat baca pesan itu ke Cecep yang baru datang. Cecep tersenyum kecil, ambil HP, ketik balasan, "Saya Cecep. Saya yang nemenin kamu dari hari pertama di rumah sakit. Alhamdulillah kamu sudah sadar." Ashley baca, matanya berkaca-kaca lagi. Dia ketik lagi, "Kenapa kamu baik banget sama aku? Aku kan orang asing." Cecep ketik, "Karena kamu manusia. Sama seperti saya. Allah suruh kita tolong-menolong." Ashley baca kalimat itu berulang-ulang. Dadanya terasa hangat aneh. Dia yang dulu benci kata-kata agama, tiba-tiba merasa tenang. Dia minta Cecep baca sesuatu lagi.
Cecep buka mushaf, baca surah Ar-Rahman pelan. Suara Cecep mengalir lembut, nada tajwidnya pas. Ashley menutup mata, air matanya mengalir lagi, tapi kali ini bukan karena takut. Entah kenapa, setiap kali mendengar suara itu, rasa sakit di kepalanya seperti berkurang. Hari demi hari kondisi Ashley membaik perlahan. Dia sudah bisa minum air lewat sedotan. Selang makanan di hidung dicabut. Dia mulai bisa angkat tangan sedikit. Dokter bilang pemulihan akan lama karena ada kerusakan saraf di otak bagian kiri. Mungkin dia tidak akan pernah bisa jalan normal lagi, tapi yang penting dia hidup. Setiap sore Cecep datang. Dia bawa buah potong atau bubur ayam hangat. Ashley mulai bisa bicara pelan, meskipun suaranya masih serak. Dia tanya banyak hal. Kenapa Cecep mau keluar uang banyak untuk orang yang tidak dikenal, kenapa dia tidak pernah absen, kenapa dia baca-baca buku aneh itu tiap hari. Cecep jawab sederhana saja, karena itu tugas manusia, karena itu perintah Allah. Suatu malam Ashley nangis lagi. Dia ceritakan sekilas masa lalunya. Orang tua cerai saat dia masih SMP, ibunya nikah lagi, ayahnya jadi alkoholik, dia kabur ke Indonesia umur 21 tahun karena muak sama hidup di Sydney. Dia cari kebebasan dengan pesta, alkohol, pacar banyak, tapi tetap kosong. Dia bilang dia takut mati karena dia tidak punya apa-apa untuk dibawa ke akhirat. Cecep cuma dengar tanpa menghakimi. Setelah Ashley selesai cerita, dia pegang tangan Ashley pelan, lalu baca ayat Quran tentang taubat. Ashley diam saja, tapi dadanya terasa penuh. Malam itu untuk pertama kalinya Ashley minta sendiri, ajarin dia baca satu ayat saja. Cecep tersenyum, buka halaman paling belakang mushaf, tunjuk surah Al-Ikhlas. Dia baca satu-satu, Ashley ikutin dalam hati meskipun belum bisa ngucap. Hari ke-10 setelah sadar, Ashley sudah bisa duduk sebentar dengan bantuan bantal banyak. Dia minta cermin. Perawat bawa cermin kecil. Ashley lihat wajahnya sendiri. Kurus, pucat, rambut pirangnya kusut dan dipotong pendek karena operasi. Bekas jahitan di kepala masih merah. Dia nangis lagi. Cecep masuk pas saat itu, lihat Ashley pegang cermin sambil menangis. Dia duduk di samping, ambil cerminnya pelan, letakkan di meja. Ashley ketik di HP, aku jelek sekarang. Aku takut hidup lagi. Cecep ketik balik, cantik atau jelek cuma kulit. Yang penting hati kamu masih bisa berubah. Kamu baru diberi kesempatan kedua. Jangan sia-siakan. Ashley baca kalimat itu, lalu memeluk bantal erat-erat. Dia mengangguk pelan. Malam itu dia minta Cecep ajarin wudhu di tempat tidur. Cecep bawa botol air kecil, ajarin gerakan satu persatu meskipun Ashley cuma bisa gerakin tangan kanan. Setelah itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ashley sholat maghrib dengan posisi berbaring miring, hanya gerakin mata dan bibir membaca doa dalam hati. Air matanya terus mengalir, tapi kali ini karena lega. Sejak hari itu, Ashley tidak mau lagi disebut Ashley oleh perawat. Dia minta semua orang panggil dia Aisyah. Dia bilang nama itu lebih cocok untuk hidup barunya. Cecep cuma tersenyum lebar saat dengar itu. Dia tahu, perjalanan panjang baru dimulai. Pelajaran di kamar rumah sakit. Ashley sudah pindah dari ICU ke ruang rawat biasa di lantai 3 RS Santosa. Kamarnya kecil, hanya satu ranjang, jendela menghadap parkiran, tapi cukup terang. Tubuhnya masih lemah, kaki kirinya hampir tidak bisa digerakkan, tangan kiri juga lambat. Dokter bilang itu efek kerusakan saraf permanen. Ashley harus belajar jalan lagi seperti anak kecil, pakai walker atau tongkat. Tapi otaknya sudah normal, ingatannya kembali semua, dan dia bisa bicara jelas meskipun suara masih agak serak. Setiap pukul 4 sore, pintu kamar pasti diketuk pelan. Cecep masuk bawa tas kain hitam kecil. Di dalam tas itu ada mushaf standar, buku Iqra jilid 1-6, pena, dan buku catatan kosong. Cecep taruh tas di meja kecil, tarik kursi plastik, lalu duduk tepat di samping ranjang Ashley. Mereka mulai pelajaran dari nol. Hari pertama, Cecep buka Iqra halaman 1. Dia tunjuk huruf alif, ba, tea, tsa, satu persatu. Ashley ikuti dengan jari telunjuknya yang masih gemetar. Mulutnya membaca pelan, alif, ba, tea,
Suara Ashley terdengar lucu karena aksen Australianya masih kental, tapi dia serius sekali. Kalau salah, dia ulang sendiri sampai benar. 1 jam penuh mereka cuma selesai 5 halaman. Ashley capek, tapi matanya berbinar. Hari berikutnya mereka lanjut. Ashley sudah hafal semua huruf hijaiyah dalam 3 hari. Cecep kaget, biasanya anak kecil saja butuh seminggu. Ashley bilang dia takut mati lagi, jadi dia tidak mau buang waktu. Setelah huruf, mereka langsung masuk ke tanda baca. Fathah, kasrah, dhammah, sukun. Ashley latihan sambung huruf di buku tulis besar. Tulisannya miring dan besar-besar, tapi tiap hari makin rapi. Sambil belajar, Ashley mulai cerita lebih banyak tentang masa lalunya. Dia bilang dulu di Sydney hidupnya berantakan. Ibunya kerja sebagai perawat, ayahnya salesman yang suka mabuk. Mereka cerai waktu Ashley kelas 7. Ashley pindah-pindah sekolah, mulai merokok umur 14, minum alkohol umur 16, kabur dari rumah umur 18. Dia kerja model kecil-kecilan, lalu pindah ke Bali, ketemu banyak bule, akhirnya buka bisnis online dan pindah ke Tangerang. Uang banyak, teman banyak, tapi tiap malam dia tidur sendiri dengan perasaan kosong. Cecep dengar semua tanpa komentar buruk. Dia cuma bilang hidupnya juga susah. Ayahnya meninggal waktu dia SMP, ibunya jualan gorengan, dia ngaji sambil bantu jualan dari subuh sampai siang. Tapi sejak dekat sama Quran, hatinya jadi tenang. Ashley manggut-manggut terus. Dia bilang dia iri sama ketenangan Cecep. Minggu ketiga, Ashley sudah bisa baca Iqra jilid 6 tanpa terbata-bata. Cecep mulai ajarin surah-surah pendek. Pertama Al-Fatihah, lalu An-Naas, Al-Falah, Al-Ikhlas, sampai Al-Kafirun. Ashley latihan tiap malam sendiri. Dia merekam suara Cecep pakai HP, lalu putar ulang sampai pagi. Kadang perawat masuk malam-malam, lihat Ashley duduk di ranjang pakai lampu kecil, baca Quran pelan-pelan sampai tertidur. Ashley mulai sholat 5 waktu di ranjang. Cecep beliin mukena putih sederhana dari pasar. Mukenanya besar, Ashley pakai sambil duduk bersila atau miring kalau capek. Wudhunya dibantu perawat atau Cecep kalau ada. Setelah sholat, dia selalu nangis pelan. Bukan sedih, tapi lega. Dia bilang baru kali ini hidupnya terasa ada tujuannya. Suatu sore, Ashley tiba-tiba bilang dia mau ganti nama resmi. Dia sudah telepon pengacara di Jakarta lewat Zoom. Dia minta nama barunya jadi Aisyah Zahra Miller. Aisyah dari nama istri Nabi, Zahra artinya bunga, Miller tetap dipertahankan supaya keluarganya masih bisa cari. Cecep cuma tersenyum lebar saat dengar itu. Mulai hari itu, semua orang di rumah sakit panggil dia Aisyah. Teman-teman bule lamanya mulai telepon. Chloe dan Madison datang sekali, bawa buket bunga besar dan coklat mahal. Mereka kaget lihat Aisyah pakai jilbab putih dan mukena di samping ranjang. Mereka ajak Aisyah balik ke Australia, bilang di sana fasilitas rehab lebih bagus. Aisyah tolak halus. Dia bilang dia sudah nemu rumah di sini, rumah yang beneran, bukan apartemen mewah. Orang tua Aisyah akhirnya datang juga setelah 2 bulan. Mereka naik pesawat langsung dari Sydney. Ibunya langsung nangis lihat anaknya kurus dan pakai jilbab. Ayahnya cuma diam di sudut kamar. Mereka bawa dokter spesialis dari Australia, mau bawa Aisyah pulang. Aisyah menolak. Dia bilang dia mau sembuh di sini, bareng orang-orang yang sudah selamatin nyawanya 2 kali, dokter dan Cecep. Cecep selalu duduk di luar kamar kalau keluarga Aisyah datang. Dia tidak mau ganggu. Tapi Aisyah selalu panggil dia masuk. Dia perkenalkan Cecep sebagai orang yang paling berjasa dalam hidupnya sekarang. Ibunya Aisyah peluk Cecep sambil nangis, terima kasih berkali-kali. Ayahnya jabat tangan Cecep kuat-kuat, mata berkaca-kaca. Setelah keluarga pulang, Aisyah makin rajin belajar. Dia sudah bisa baca juz 30 lancar meskipun masih pelan. Dia mulai puasa Senin Kamis meskipun dokter bilang boleh tidak karena masih sakit. Dia bilang puasa bikin hatinya lebih kuat. Cecep bawa kurma dan air putih tiap buka, mereka buka bareng di kamar rumah sakit. 1 bulan setelah pindah ke ruang biasa, dokter akhirnya izinkan Aisyah latihan jalan. Pertama kali dia berdiri pakai walker, kakinya gemetar hebat. Cecep pegang pinggangnya dari belakang supaya tidak jatuh.
Langkah pertama cuma 3 meter, tapi Aisyah nangis kegirangan. Dia bilang dia mau bisa jalan sendiri supaya bisa sholat di masjid bareng Cecep suatu hari nanti. Malam itu, setelah Cecep pulang, Aisyah buka Instagram lamanya yang sudah tidak aktif 2 bulan. Followersnya masih 700.000. Dia posting foto pertama setelah kecelakaan. Dia duduk di ranjang pakai jilbab putih, senyum tipis, tangan pegang mushaf. Captionnya cuma 1 kalimat, "Aku sudah lahir kembali. Namaku sekarang Aisyah Zahra." Postingan itu langsung viral. Ribuan komentar masuk, banyak yang kaget, banyak yang dukung, ada juga yang nyinyir. Aisyah tidak peduli. Dia sudah tidak butuh likes lagi. Hari demi hari, Aisyah semakin kuat. Dia sudah bisa jalan pelan pakai tongkat kayu yang dibelikan Cecep di pasar. Mukenanya tidak pernah lepas dari samping ranjang. Tiap Cecep datang, mereka selalu mulai pelajaran dengan baca Al-Fatihah bareng, lalu lanjut hafalan baru. Aisyah bilang dalam hati, kalau dia sembuh total, dia mau nikah sama orang yang sudah ajarin dia jalan yang benar. Dia belum berani bilang langsung ke Cecep. Dia cuma simpan perasaan itu rapat-rapat di hatinya. Cinta yang tak terucap. Aisyah sudah boleh keluar dari rumah sakit setelah hampir 4 bulan dirawat. Tubuhnya masih kurus, beratnya baru 52 kg dari yang dulu 65. Kaki kirinya masih menyeret kalau jalan, jadi dia harus pakai tongkat aluminium ringan. Rambut pirangnya sudah tumbuh lagi sampai bahu, tapi sekarang selalu tertutup jilbab putih atau krem polos. Wajahnya tidak secantik dulu, ada bekas luka tipis di dahi dan pipi kiri, tapi matanya lebih hidup daripada sebelum kecelakaan. Dokter izinkan pulang dengan syarat kontrol rutin dan terapi fisik 3 kali seminggu. Keluarga Aisyah dari Australia menawarkan apartemen baru di Jakarta atau tiket pulang ke Sydney, tapi Aisyah menolak keras. Dia bilang dia tidak mau balik ke kehidupan lama. Akhirnya dia memilih tinggal sementara di kontrakan Cecep di Cigadung. Kamar tamu kecil yang biasanya kosong disulap jadi kamar Aisyah. Ada kasur tipis, lemari kayu bekas, dan meja kecil untuk mushaf serta buku-buku pelajaran. Ibu dan adik Cecep menerima Aisyah dengan senang, meski rumah jadi lebih sempit. Pagi-pagi Aisyah sudah bangun untuk tahajud. Dia sholat di sudut kamar pakai mukena putih, gerakannya pelan karena kaki masih kaku. Setelah itu dia baca Quran sampai subuh. Cecep sholat di ruang tengah, lalu mereka sarapan bareng, nasi uduk bungkus atau roti tawar sama teh manis. Aisyah sudah bisa masak sedikit, kadang bikin telur dadar atau sayur kol untuk makan malam. Siang hari Aisyah terapi fisik di klinik dekat Terminal Dago. Cecep selalu antar jemput pakai motor bututnya. Aisyah duduk di belakang, pegang pinggang Cecep pelan-pelan. Mereka tidak banyak bicara di jalan, hanya angin dingin Bandung yang menerpa. Kalau hujan, Cecep kasih jas hujan besar supaya Aisyah tidak basah. Sore sampai malam adalah waktu pelajaran favorit mereka. Mereka duduk di teras kontrakan, tikar plastik dibentang, lampu neon kecil dinyalakan. Cecep ajarin tajwid lebih dalam, mahraj huruf, dan mulai hafalan juz 29. Aisyah sudah hafal 10 surah pendek dan sekarang fokus ke Al-Mulk setiap malam. Kalau Aisyah salah, Cecep tidak marah, cuma ulang pelan sampai Aisyah benar. Kadang adik Cecep ikut dengar dari dalam rumah sambil ngerjain tugas kuliah. Hubungan mereka semakin dekat, tapi tetap ada batas. Cecep selalu jaga jarak fisik, tidak pernah pegang tangan Aisyah kecuali saat bantu berdiri atau naik motor. Aisyah sadar betul Cecep orang yang sangat menjaga diri. Tapi justru itu yang bikin Aisyah semakin jatuh cinta. Dia suka lihat Cecep ngajar anak-anak di masjid, suka lihat Cecep bagi-bagi takjil pas Ramadan, suka lihat Cecep duduk di teras baca Quran sampai larut malam. Aisyah mulai berani bilang dalam hati, dia mau nikah sama Cecep kalau sudah sembuh total. Dia sering bilang halus sambil bercanda, nanti kalau aku bisa jalan normal, aku mau cari suami orang Indonesia yang hafal Quran. Cecep cuma tersenyum tipis, lalu buru-buru alihkan pembicaraan ke pelajaran. Aisyah tahu Cecep juga suka, tapi Cecep terlalu sabar dan terlalu takut salah langkah. Ramadan tiba. Aisyah puasa penuh meskipun dokter izinkan tidak. Dia bangun sahur jam 3 pagi bareng keluarga Cecep. Mereka makan nasi kuning sedikit, kurma, dan air putih.
Aisyah ikut tarawih di masjid, duduk di saf perempuan paling belakang karena tidak kuat berdiri lama. Cecep jadi imam tarawih kadang-kadang. Suaranya menggema di masjid kecil itu, bikin hati Aisyah tenang. Malam Lailatul Hadar, Aisyah dan Cecep itikaf di masjid dari Isya sampai subuh. Aisyah duduk di pojok pakai mukena, baca Quran dan nangis-nangis sendiri. Dia sadar hidupnya dulu penuh dosa besar. Cecep duduk tidak jauh, baca Quran juga. Sesekali pandangan mereka bertemu, lalu cepat-cepat dialihkan. Ada perasaan aneh yang tidak bisa diucapkan. Setelah Ramadan, Aisyah mulai pakai cadar kadang-kadang kalau keluar rumah. Bukan karena dipaksa, tapi karena dia merasa lebih nyaman. Foto-fotonya viral lagi di medsos. Banyak akun gosip repost, bule cantik kaya jadi mualaf total, tinggal di kontrakan kecil bareng guru ngaji. Ada yang dukung, ada yang nyimir bilang pencitraan. Aisyah tidak peduli. Instagram lamanya sudah dia gembok, sekarang dia buat akun baru khusus posting ayat Quran dan foto pemandangan Bandung. Kondisi fisik Aisyah terus membaik. Dia sudah bisa jalan tanpa tongkat di dalam rumah, meskipun masih pelan. Dokter bilang ada kerusakan permanen di otak bagian motorik kiri, jadi mungkin dia tidak akan pernah bisa lari atau dansa lagi seperti dulu. Aisyah tidak sedih. Dia bilang cukup bisa jalan ke masjid dan pasar sudah bersyukur. Suatu malam, setelah pelajaran selesai, Aisyah tiba-tiba pegang tangan Cecep sebentar. Cecep kaget, langsung tarik tangan pelan. Aisyah cuma tersenyum, lalu masuk kamar. Cecep duduk sendirian di teras sampai tengah malam, bingung sama perasaannya sendiri. Hari berikutnya, Aisyah mulai batuk-batuk kecil. Awalnya dikira masuk angin biasa. Dia tetap puasa sunnah Senin Kamis. Tapi batuknya makin sering, kadang disertai demam malam. Cecep suruh istirahat, tapi Aisyah keras kepala, tetap ikut pelajaran dan sholat malam. Seminggu kemudian, batuknya jadi berdahak bercampur darah sedikit. Cecep langsung panik, bawa Aisyah kontrol ke RS Santosa lagi. Dokter lakukan CT scan ulang. Hasilnya buruk. Ada pendarahan kecil di bagian otak yang dulu terkena benturan, tidak terdeteksi sebelumnya karena tertutup jaringan bengkak. Pendarahan itu menekan saraf lagi. Dokter bilang harus operasi secepatnya, tapi risikonya besar karena Aisyah masih lemah. Operasi dijadwalkan 2 hari lagi. Malam sebelum operasi, Aisyah dan Cecep duduk di teras seperti biasa. Aisyah baca surah Yasin sampai selesai, suaranya pelan tapi lancar. Setelah itu dia taruh mushaf di pangkuan, lalu pandang Cecep lama sekali. Matanya berkaca-kaca, tapi dia tersenyum. Cecep tahu ada yang tidak beres, tapi dia cuma diam. Pagi harinya Aisyah masuk ruang operasi jam 8. Cecep duduk di bangku tunggu depan ruang operasi, baca Yasin berulang-ulang. Operasi berlangsung 6 jam. Dokter keluar dengan wajah tegang. Mereka berhasil kurangi pendarahan, tapi ada kerusakan tambahan. Aisyah koma lagi. Kali ini dokter bilang peluang sadar sangat kecil, mungkin kurang dari 5%. Aisyah dipindah ke ICU lagi. Tubuhnya penuh selang seperti 4 bulan lalu. Hanya bedanya, sekarang dia pakai jilbab putih kecil yang dipasang perawat supaya tetap sopan. Cecep duduk di samping ranjang, pegang tangan Aisyah yang dingin, baca Quran tanpa henti. Matanya merah, tapi air matanya tidak keluar lagi. Dia sudah terlalu lelah menangis. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 4 bulan, Cecep tidak pulang ke kontrakan. Dia tidur di kursi plastik ICU, kepala according ke meja kecil. Di dalam hatinya, dia tahu waktu Aisyah mungkin sudah dekat. Harapan yang pupus. Aisyah kembali terbaring di ICU RS Santosa, hampir sama seperti 4 bulan lalu. Hanya bedanya, sekarang tubuhnya lebih kurus, kulitnya lebih pucat, dan di kepalanya ada jilbab putih kecil yang dipasang perawat supaya rambutnya tetap tertutup. Mesin ventilator berbunyi ritmis, monitor jantung menunjukkan angka yang stabil tapi sangat lemah. Dokter bilang pendarahan berhasil dikurangi, tapi ada kerusakan baru di batang otak. Bagian yang mengatur kesadaran dan napas rusak permanen. Mereka tidak berani kasih harapan lagi. Cecep tidak pernah meninggalkan rumah sakit lebih dari 2 jam. Dia tidur di kursi plastik keras, makan nasi bungkus dari kantin, mandi di musola rumah sakit.
Ibu dan adiknya datang bergantian, bawa baju ganti dan termos teh hangat. Mereka suruh Cecep pulang istirahat, tapi Cecep cuma geleng kepala. Dia bilang dia tidak bisa ninggalin Aisyah sendirian lagi. Hari pertama sampai hari ke-7, kondisi Aisyah tetap sama. Tidak ada gerakan jari, tidak ada kedipan mata, tidak ada apa-apa. Dokter mulai bicara soal cabut ventilator. Keluarga Aisyah di Australia sudah diberitahu lewat telepon. Ibunya nangis histeris di ujung sambungan, ayahnya cuma diam. Mereka minta dokter tahan dulu seminggu lagi. Cecep tidak ikut campur keputusan medis, dia cuma terus baca Quran di samping ranjang. Berita tentang Aisyah koma lagi menyebar cepat. Akun-akun gosip, channel YouTube dakwah, dan grup WhatsApp ramai membahas. Banyak yang datang ke rumah sakit minta foto atau video. Ada yang bawa karangan bunga besar, ada yang titip doa lewat perawat. Pihak rumah sakit terpaksa pasang satpam tambahan di depan ICU supaya tidak ramai. Cecep jadi kesal. Dia minta semua orang keluar, dia tidak mau Aisyah diganggu meskipun sedang koma. Hari ke-10, tiba-tiba ada sedikit harapan. Jari kaki kanan Aisyah bergerak kecil saat perawat cek refleks. Dokter langsung cek ulang. EEG menunjukkan ada aktivitas otak minimal. Mereka tambah dosis obat stimulan saraf. Cecep langsung sujud syukur di lantai ICU. Dia telepon ibunya, suruh sedekah nasi bungkus 100 porsi ke masjid. 2 hari berikutnya, kelopak mata Aisyah bergetar beberapa kali. Cecep pegang tangan Aisyah erat-erat, baca surah Al-Fatihah berulang-ulang di telinganya. Tapi harapan itu cuma sebentar. Hari ke-13, tekanan darah Aisyah turun drastis. Jantungnya mulai tidak stabil. Dokter tambah obat penguat jantung, tapi tidak banyak membantu. Malam itu monitor berbunyi alarm berkali-kali. Perawat dan dokter masuk keluar ruangan. Cecep hanya bisa berdiri di sudut, tangannya gemetar pegang mushaf. Pagi hari ke-14, dokter panggil Cecep ke ruang konsultasi. Mereka tunjukkan hasil scan terbaru. Pendarahan muncul lagi, kali ini lebih luas dan tidak bisa dioperasi karena posisinya terlalu dalam. Otak Aisyah sudah mulai mati perlahan. Dokter bilang paling lambat 3 hari lagi. Cecep cuma mengangguk. Dia keluar ruangan, duduk di bangku koridor, lalu nangis tanpa suara sampai pundaknya bergetar. Sore harinya, Cecep masuk lagi ke ICU. Dia tarik kursi sampai benar-benar dekat ranjang, lalu pegang tangan Aisyah yang dingin. Dia baca surah Yasin 3 kali tanpa berhenti. Setelah itu dia baca surah Ar-Rahman, suaranya pelan tapi jelas. Perawat yang masuk cuma diam di pintu, tidak berani ganggu. Mereka tahu ini mungkin kali terakhir. Malam itu hujan deras di Bandung. Petir menyambar-nyambar. Listrik rumah sakit sempat mati 5 menit, generator langsung nyala kembali. Di dalam ICU, lampu emergency berwarna kuning membuat wajah Aisyah terlihat lebih pucat. Cecep tetap duduk di samping, tidak peduli badannya sudah bau dan bajunya kusut 2 hari tidak ganti. Hari ke-15, tanda-tanda akhir mulai terlihat. Napas Aisyah jadi pendek-pendek meskipun pakai ventilator. Detak jantung turun ke bawah 50. Dokter tambah dosis obat maksimal, tapi tidak ada perubahan. Keluarga Aisyah sudah dalam perjalanan dari Jakarta, naik pesawat pagi dari Sydney. Mereka baru sampai besok pagi. Malam hari ke-16, Cecep mulai baca talqin syahadat pelan-pelan di telinga Aisyah. Dia ulang terus-menerus, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Suaranya serak karena sudah 3 hari tidak tidur nyenyak. Perawat kasih kursi yang lebih empuk, tapi Cecep tetap tidak mau berbaring. Dia takut Aisyah pergi saat dia lengah. Pukul 11 malam, monitor mulai berbunyi panjang. Jantung Aisyah turun ke 20 per menit. Dokter dan perawat masuk cepat, suntik obat emergensi langsung ke pembuluh darah. Detak naik lagi sebentar ke 40, lalu turun lagi. Cecep tetap pegang tangan Aisyah, baca syahadat tanpa henti. Wajahnya basah air mata, tapi suaranya tidak putus. Pukul 11.43, tiba-tiba mata Aisyah terbuka tipis. Hanya beberapa detik. Pupilnya sudah melebar, tapi dia seperti melihat sesuatu. Bibirnya bergerak pelan, hampir tidak terdengar. Cecep dekatkan telinga ke mulut Aisyah. Dia dengar suara sangat kecil,
Cecep, aku sayang kamu, sampai ketemu di surga ya. Detik berikutnya, monitor berbunyi panjang terus-menerus. Garis detak jantung jadi lurus. Dokter cek pupil, cek nadi, lalu menarik napas panjang. Mereka matikan alarm, cabut selang perlahan. Waktu kematian resmi dicatat, 23 jam 47 menit, tanggal 28 Juni. Cecep tetap pegang tangan Aisyah yang sudah dingin total. Dia tidak menangis lagi. Matanya kosong menatap wajah Aisyah yang sekarang tenang sekali, seperti sedang tidur nyenyak. Perawat kasih kain kafan putih, tapi Cecep minta tunggu keluarga datang dulu. Pagi harinya, ibu dan ayah Aisyah sampai. Ibunya langsung pingsan di depan pintu ICU. Ayahnya berdiri diam, tangannya gemetar. Mereka peluk jenazah Aisyah bergantian, nangis tanpa suara. Cecep duduk di sudut, mushaf di pangkuan, matanya bengkak. Jenazah dimandikan di ruang jenazah rumah sakit oleh tim perempuan dari Masjid Al-Hidayah. Aisyah dikafani putih polos, wangi kapur barus dan air mawar. Sholat jenazah dilaksanakan di masjid kecil dekat rumah sakit. Ratusan orang datang, anak-anak ngaji Cecep, tetangga, bahkan orang-orang yang cuma tahu dari internet. Cecep jadi imam, suaranya parau tapi tetap khusyuk. Pemakaman di TPU Cikutra, Bandung. Hari itu cerah, angin sepoi. Kubur digali tidak terlalu dalam. Cecep turun ke liang lahat, terima jenazah Aisyah dari atas, letakkan miring menghadap kiblat. Dia tabur bunga dan air mawar terakhir, lalu naik kembali dengan wajah penuh tanah. Nisan sederhana dipasang 2 hari kemudian. Tulisannya cuma, Aisyah Zahra Miller. Kembali ke rahmatullah. 28 Juni, usia 25 tahun. Cecep berdiri lama di depan nisan itu. Dia tidak bicara apa-apa. Hanya angin Bandung yang berhembus pelan mengelus rumput hijau di sekitar makam. Selamat tinggal, Aisyah. 3 hari setelah pemakaman, Cecep kembali ke kontrakan di Cigadung seperti biasa. Rumah terasa lebih sepi. Kamar kecil yang dulu dipakai Aisyah masih tertutup rapat. Di dalamnya ada mukena putih yang sudah dilipat rapi, Iqra jilid 1-6 tersusun di meja kecil, dan mushaf standar yang penuh coretan pensil halus tanda bacaan Aisyah. Ibu Cecep tidak berani masuk membersihkan. Dia bilang biarkan dulu, nanti kalau Cecep siap. Cecep tetap ngajar ngaji tiap sore. Anak-anak di Masjid Al-Hidayah sudah tahu cerita Aisyah. Mereka tidak banyak tanya, cuma sesekali lihat Cecep dengan mata sedih. Cecep ajarin mereka seperti biasa, suaranya masih merdu, tapi ada nada kosong yang tidak bisa disembunyikan. Kalau sampai di surah Al-Mulk, suara Cecep selalu tersendat di ayat, Tabarakalladzi biyadihil mulk, ayat yang paling sering dibaca Aisyah waktu masih belajar. Malam hari Cecep duduk sendirian di teras. Dia buka mushaf yang dulu dipakai Aisyah. Di halaman depan ada tulisan tangan Aisyah dengan huruf Latin. Untuk Cecep, terima kasih sudah ajarin aku jalan pulang. Aisyah. Tulisan itu dibuat 2 minggu sebelum operasi kedua. Cecep baca tulisan itu berkali-kali sampai matanya perih. Dia tidak nangis lagi. Air matanya seperti sudah habis di rumah sakit. Setiap Jumat malam, Cecep naik motor ke TPU Cikutra. Makam Aisyah ada di blok paling belakang, dekat pohon Kamboja besar. Nisannya masih baru, catnya putih bersih. Cecep bawa botol air kecil, siram tanaman rumput yang mulai tumbuh di atas kubur. Dia bawa tikar kecil, gelar di samping makam, lalu duduk baca Yasin dan surah-surah yang dulu diajarkan ke Aisyah. Kadang dia baca sampai subuh. Angin malam Bandung dingin, tapi Cecep tidak pakai jaket. Dia bilang dingin itu bikin dia ingat Aisyah yang dulu selalu kedinginan di kontrakan. Orang-orang mulai datang ziarah sendiri. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari luar kota. Mereka baca doa, foto nisan, lalu pergi. Ada yang tinggalin bunga plastik, ada yang tinggalin karangan bunga besar. Cecep tidak larang, tapi dia selalu datang membersihkan kalau sudah terlalu ramai. Dia tidak mau makam Aisyah jadi tempat wisata. 1 bulan setelah Aisyah meninggal, keluarga Aisyah dari Australia datang lagi. Mereka bawa pengacara dan notaris. Mereka mau urus harta warisan Aisyah di Indonesia, apartemen di Alam Sutera, mobil, rekening bank, bisnis online.
Total nilainya hampir 5 miliar rupiah. Ibunya Aisyah peluk Cecep lama sekali, nangis di bahunya. Mereka bilang semua harta itu akan dijual, uangnya mau disumbangkan ke panti asuhan dan masjid. Mereka tanya Cecep mau terima berapa. Cecep tolak semua. Dia cuma minta satu, mushaf kecil Aisyah yang penuh coretan itu. Mereka kasih dengan senang hati. Setelah itu, Cecep mulai bangun rutin lagi. Dia tambah kelas ngaji malam untuk remaja putri. Dia ajarin mereka cara baca Quran yang benar, sama seperti dia ajarin Aisyah dulu. Kalau ada anak yang salah tajwid, Cecep cuma tersenyum kecil, lalu perbaiki pelan-pelan. Anak-anak bilang guru Cecep sekarang lebih sabar dari sebelumnya. Setahun berlalu. Bandung tetap dingin, hujan tetap sering turun. Cecep masih tinggal di kontrakan yang sama. Motor Supranya sudah diganti secon sedikit lebih baru, tapi tetap warna hitam polos. Masjid Al-Hidayah direnovasi kecil-kecilan pakai sisa donasi dari keluarga Aisyah. Lantainya diganti keramik baru, temboknya dicat ulang, dan ada papan kecil di pintu masuk bertuliskan, Perpustakaan Mini Aisyah Zahra, wakaf dari keluarga Miller. Setiap malam Jumat, Cecep tetap ke makam. Dia bawa lampu kecil dan termos teh hangat. Dia duduk di samping nisan, baca Quran sampai adzan subuh berkumandang dari masjid terdekat. Rumput di atas makam sudah hijau lebat. Bunga Kamboja sering jatuh menutupi nisan, Cecep sapu pelan-pelan. Satu malam, saat Cecep selesai baca surah Al-Kahfi, angin berhembus kencang. Daun-daun kering berterbangan. Cecep lihat bayangan putih kecil di kejauhan, dekat pagar TPU. Dia mengucek mata, tapi bayangan itu sudah hilang. Dia tersenyum tipis, lalu lanjut baca lagi. Dia tahu itu cuma perasaan, tapi hatinya jadi hangat. 2 tahun setelah kepergian Aisyah, Cecep akhirnya menikah. Istrinya perempuan sederhana, anak tetangga masjid yang dulu sering ikut ngaji juga. Pernikahan dilaksanakan sangat sederhana, cuma walimah kecil di masjid, 100 porsi nasi kotak. Cecep pakai baju koko putih biasa. Tidak ada seserahan mewah, tidak ada dekorasi mahal. Istrinya tahu cerita Aisyah, dia tidak cemburu. Malah dia sering ikut Cecep ziarah, bawa air dan sapu kecil. Cecep punya anak perempuan tahun berikutnya. Mereka kasih nama Aisyah Nur Zahra. Anak itu lahir di bulan Juni, bulan yang sama dengan hari wafatnya Aisyah yang dulu. Cecep sering gendong anaknya ke makam, duduk sebentar, lalu pulang sebelum maghrib. Dia bilang dalam hati, ini anak kita, Aisyah. Kamu pasti senang lihat dia. 10 tahun berlalu. Cecep sudah beruban di pelipis. Masjid Al-Hidayah jadi besar, bisa muat 500 jamaah. Anak-anak ngajinya sudah ratusan. Banyak yang jadi hafiz, banyak yang lanjut ke pesantren besar. Cecep tetap ngajar tiap hari, suaranya masih merdu meskipun agak serak karena umur. Makam Aisyah masih terawat rapi. Nisannya sudah agak lapuk, tapi tulisannya masih jelas. Setiap tahun di bulan Juni, selalu ada karangan bunga kecil tanpa nama pengirim. Cecep tahu itu dari keluarga Miller di Australia. Mereka tidak pernah lupa. Cecep sekarang jarang nangis lagi kalau ziarah. Dia cuma duduk, baca Fatihah, lalu pulang dengan hati ringan. Dia tahu Aisyah sudah tenang di tempat yang jauh lebih baik. Cinta mereka memang tidak pernah bersatu di dunia, tapi Cecep yakin janji surga jauh lebih indah daripada apartemen mewah di Tangerang atau pesta malam di Jakarta yang dulu pernah jadi hidup Aisyah. Malam itu, seperti biasa, Cecep duduk di samping makam. Angin Bandung berhembus pelan. Dia tutup mushaf, lalu pandang langit yang penuh bintang. Selamat tinggal, Aisyah. Sampai ketemu lagi nanti. Dia berdiri, sapu daun kering yang jatuh di nisan, lalu naik motor pulang ke kontrakan kecilnya yang sekarang penuh tawa anak dan suara istri memasak di dapur. Hidup berjalan terus. Tapi di hati Cecep, nama Aisyah Zahra Miller tidak pernah benar-benar pergi.